Jangan lompat. Ayah, aku lelah. Ibu hanya peduli dengan pelajaranku. Bahkan tidak percaya padaku. Kemarilah Yomo. Aku sudah berusaha keras untuk masa depanmu. Aku sudah menanggung semua penderitaan. Kamu malah berkelahi di sekolah. Sudah kubilang aku tidak berkelahi. Lalu kenapa guru memanggilku ke sekolah? Luka-luka di wajahmu itu dari mana? Kamu tinggal 100 hari lagi ujian nasional. Pada momen penting ini bisakah kamu fokus pada belajar? Aku benar-benar tidak berkelahi. Kau ibuku kenapa? Tidak pernah percaya padaku. Hidupku terlalu tertekan di bawah kendalinya. Ayah, aku sangat ingin menemuimu. Tenang, pikirkan masa depanmu. Yomo. Kalau kau mendekat lagi, aku akan melompat. Baik, kau mau melompat ya? Kalau begitu lompat saja, aku anggap aku tidak pernah melahirkan anak durhaka sepertimu. Sejak kecil, aku tidak punya teman. Kau tahu kenapa? Karena aku hanya boleh belajar. Kau tidak membiarkanku melakukan hal lain. Aku juga manusia. Aku juga punya perasaan. Aku melakukan semua ini untuk apa? Agar kau bisa masuk universitas dan punya masa depan yang baik. Sekarang kau bicara tentang perasaan. Yomo. Aku sudah memberikan segalanya untukmu, apalagi yang kau mau. Aku mohon jangan pernah mengaturku lagi. Mimpi selama aku masih hidup. Selama aku masih ibumu, aku akan terus mengaturmu. Ini takdirmu. Kalau begitu kenapa tidak biarkan aku mati-mati? Aku bisa mengembalikan nyawaku padamu. Apa katamu baik? Aku tidak akan mengaturmu lagi, tapi kau harus masuk Singhua atau Peking. Asal kau bisa masuk, seumur hidup aku tidak akan mengaturmu lagi. Kau yang bilang tunggu saja. Aku pasti akan masuk Singhua atau Peking. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Yomo. Kamu kanker paru-paru stadium akhir. Dokter bilang, hanya ada waktu 3 bulan lagi. Asal kamu mau bekerja sama dengan pengobatan, masih ada harapan. Yomo, tinggal 100 hari lagi ujian nasional akan datang. Ini adalah momen paling krusial dalam hidupnya. Aku tidak bisa karena penyakitku mempengaruhi masa depannya. Lao Cheng melihat pertemanan kita selama bertahun-tahun. Sebagai teman lama, aku mohon padamu. Bantu aku menyimpan rahasia ini, oke? Lao Cheng, waktuku tidak banyak lagi. Aku ingin dalam waktu yang terbatas ini merekam 10 ucapan ulang tahun untuk Yomo. Sampai dia berusia 28 tahun saat itu, dia seharusnya sudah berkeluarga dan sukses, dan tidak akan merasa kesepian lagi. Yomo. Ketika kamu berusia 19 tahun, kamu seharusnya sudah masuk kampus. Ibu sangat bangga padamu. Ibu berharap damai dan lancar semuanya berjalan baik. Yumei, kamu baik-baik saja. Yomo, bukankah itu ibumu? Apa yang kalian lakukan? Masih punya malu tidak? Yomo, kenapa kamu di sini? Apa kehadiranku mengganggu kalian? Atau kamu ingin mengajariku? Kenapa lari ke sana kemari tidak belajar dengan baik? Yomo, Aku pergi ke rumah teman untuk mengambil buku, bukan main-main. Kalau ingin mengajariku tidak usah. Yomo. Ibu tidak bermaksud begitu. Kamu beberapa hari ini tidak peduli padaku. Mungkin masih marah karena kejadian di sekolah itu. Sekarang ibu minta maaf padamu. Sejak aku ingat hal-hal seperti ini, kamu sudah sering melakukannya. Orang sepertimu tidak pantas jadi ibu. Untuk minta maaf tidak perlu. Lagi pula kamu tidak akan berubah. Yomo, bagaimana kamu bicara sama ibumu? Apa kamu kasihan? Sejak ayahku meninggal kamu selalu menempel padanya. Sekarang sudah berani. Bahkan di luar sudah berpelukan, pasti kalian sudah lama bersatu ya? Yomo, kamu bilang begitu. Ibu kamu akan sedih. Cepat minta maaf sama ibu kamu. Sedih, dia akan sedih. Dari kecil sampai besar tidak pernah memberikan wajah yang baik padaku. Setiap hari mencari cara untuk menyiksaku. Sekarang aku sudah mengerti.
Dia ingin aku keluar dari rumah ini biar kalian bisa bebas. Yomo, aku dan ibumu benar-benar bersih alasan kami datang ke sini. Itu karena ibumu ingin mendoakanmu. Mendoakan. Kamu, Aku sama sekali tidak perlu dia mendoakanku. Aku bisa masuk ke King Bei dengan kemampuan sendiri. Semua yang kamu lakukan untukku sekarang. Aku tidak merasa senang sama sekali, hanya membuatku merasa jijik. Yomo, bagaimana kamu bisa memperlakukan ibumu seperti ini? Kamu tahu tidak dia? Tahu apa tahu semua yang dia lakukan. Semua untuk kebaikanku. Yomo, ibu hanya berharap kamu bisa masuk ke King Bei, memiliki masa depan yang cerah. Ini adalah satu-satunya harapan ibu sepanjang hidup ini. Untuk kebaikanku. Kamu mengintip buku harianku untuk kebaikanku. Kamu mempermalukanku di depan semua teman. Untuk kebaikanku, kamu menghancurkan mimpiku. Sang Yumei, tanyalah hatimu. Sejak ayahku meninggal, apakah Malah kamu pernah memberikan menyalahkanmu. wajah yang baik padaku? Aku hanya alat pelampiasan amarahmu. Tidak, ibu tidak ingin menghancurkan mimpimu. Yomo, aku beritahu kamu tinggalkan mimpimu itu. Baca buku dengan baik. Selain masuk ke King Bei, tidak ada jalan lain untukmu. Maaf Yomo. Ibu selalu menyembunyikan ini darimu. Cedera kakimu. Sudah tidak bisa berolahraga lagi. Sudah. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Kalau kamu ingin aku menurutimu, aku akan melakukannya. Tenang saja. Aku akan mengikuti permintaanmu. Masuk ke King Bei. Yomo. Yume, Setelah aku masuk universitas, aku pasti akan menjauh dari rumah ini. Selamanya menjauh darimu. Yomo, kamu pulang ya. Mama sudah beli ayam goreng dan burger kesukaanmu. Cepat makan. Pulang ke rumah langsung belajar dan belajar. Bukankah ini yang selalu kamu minta dariku? Jangan-jangan karena aku tahu hubunganmu dengan si tua itu. Takut aku bilang ke nenek, jadi kamu pakai cara ini. Untuk membuatku diam. Yomo, aku dan Paman Chen bukan seperti yang kamu pikirkan, kami hanya... Sudah-sudah, aku tidak mau dengar penjelasanmu. Aku mau mengerjakan PR. Yomo. Mengerjakan PR memang penting, tapi makan malam juga harus dan... Ayam goreng dan burger kalau dingin tidak enak. Kamu kenapa sih? Aku sudah bilang tidak mau makan. Aku mau belajar, kenapa kamu selalu pakai cara ini untuk memaksaku? Dulu aku mau makan, kamu bilang tidak boleh. Bahkan tidak boleh makan sampai kenyang. Kamu bilang kalau makan nanti ngantuk. Dan tidak ada tenaga untuk belajar. Sekarang malah kamu memaksaku makan dulu. Kamu mau apa sih? Kamu ingin aku mati? Baru puas ya? Yomo. Mama tidak mungkin berpikir seperti itu. Aku tahu. Dulu aku terlalu keras padamu. Mama salah, Mama janji. Kedepannya tidak akan lagi. Kamu tidak ingin aku mati. Tapi kenapa kamu selalu memaksaku melakukan yang tidak aku mau? Kalau Papa tidak meninggal dulu, dia pasti tidak akan memperlakukanku seperti ini. Kecelakaan waktu itu. Kenapa yang meninggal bukan kamu? Dawei. Tenang saja. Aku pasti akan masuk King Bei. Aku akan membuatmu menyesal atas semua yang kamu lakukan padaku. Laoyo. Yomo membenciku, bahkan ingin aku mati. Tapi, mengapa aku merasa sedikit senang? Yomo dulu ingin ikut balapan sepeda, tapi akhirnya tidak sengaja kakinya terluka parah. Aku takut dia sedih. Jadi selalu menyembunyikan kondisinya, tidak memberitahunya. Kini, Aku akan pergi sebentar lagi. pikiranku hanya ingin menjahit lebih banyak pelindung lutut untuknya. Yomo, mulai sekarang ibu tidak bisa mengingatkanmu lagi. Saat musim dingin tiba, kau harus ingat sendiri untuk memakainya ya.
Lao You ini mengalami kecelakaan di masa lalu. Sebelum meninggal, dia menitipkan pesan padaku untuk menjaga kalian berdua ibu dan anak. Terasa sudah begitu banyak tahun berlalu. Hasilnya, Yomo menjadi begitu ekstrim. Dan kamu ini, pada akhirnya, Dawei salah menitipkan amanah. Lao Chen, kamu dan Dawei adalah teman kecil. Selama bertahun-tahun, kamu telah berusaha sepenuh hati untuk kami berdua ibu dan anak. Bahkan urusan pribadimu sendiri pun tertunda. Rasa persahabatan ini aku dan Dawei seumur hidup ini tak akan mampu membayarnya. Ayo. Bagus, aku bilang juga apa. Cucuku yang besar tidak mau pulang ke rumah. Ternyata kamu yang tidak tahu malu. Membawa pria liar dari luar ke rumah. Ibu aku dan Lao Chen hanya teman. Bukan seperti yang ibu pikirkan. Bibi aku Dawei dan Yumei. Kami bertiga adalah teman baik yang tumbuh bersama sejak kecil. Kamu tahu hal ini kan? Nenek, jangan percaya mereka mana ada teman. Setiap hari lengket seperti itu, pasti mereka punya rahasia gelap. Baru saja kalian berdua sangat mesra. Aku melihatnya dengan jelas. Kalau aku dan cucuku tidak datang tepat waktu, apa kalian berdua sudah masuk ke satu selimut yang sama? Ibu, bagaimana bisa ibu bicara seperti itu? Aku dan Lao Chen benar-benar bersih. Sudahlah, kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Anakku sudah pergi selama ini. Kamu membesarkan Yomo sendirian, aku tahu betapa sulitnya. Tapi bisakah kamu menunggu sampai Yomo lulus kuliah dulu? Masih cari pria lagi, kamu buru-buru banget ya. Bibi, aku dan Yumei benar-benar bersih. Tidak ada hubungan lain. Aku bisa bersumpah demi langit. Kamu siapa sih? Aku sedang bicara dengan menantuku. Ada urusanmu apa? Yumei, kamu berdarah. Aku baik-baik saja, Bu. Aku dan Lao Chen benar-benar bersih. Kamu bicara dengan baik. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Dulu kamu sangat keras pada Yomo sampai aku curiga. Apakah dia anak kandungmu sekarang? Aku akhirnya mengerti kamu ingin melahirkan anak untuk pria ini supaya cucuku diusir dari rumah ini kan? Bu, demi langit dan bumi. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan Yo Dawei. Kamu bicara seperti ini, tidak takukah anakmu di alam baka tidak bisa tenang? Aku hanya bicara beberapa kata padamu. Kamu berani menyebut anakku untuk menakutiku. Kamu yang tidak tahu malu. Hari ini aku akan membela cucuku dan memberikan pelajaran padamu. Bicara baik-baik. Hari ini aku akan mendidiknya dengan baik kamu. Bibi. Ya Tuhan. Pasangan muda ini ingin membunuh nenek tua ini. Bu. Kalau nenekku ada apa-apa, aku tidak akan membiarkan kalian. Yomo, bagaimana bisa kamu memperlakukan ibumu seperti ini? Diam. Sang Yumei, kamu yang berhati hitam. Rumah ini adalah peninggalan anakku. Sekarang kamu sudah menemukan pria liar ini. Kamu seharusnya tidak tinggal di sini lagi. Bu. Kamu ingin mengusirku? Ya. Aku tidak ingin melihat wajahmu. Yomo juga jika kamu tidak ingin mempengaruhi ujian masuk perguruan tinggi Yomo. Kamu pergi sejauh mungkin. Yumei, demi keluarga ini. Untuk Yomo dia sudah berkorban banyak. Bagaimana bisa kamu? Kamu orang luar, cepat tutup mulutmu. Kalau kamu tidak ada kerjaan, cepat bantu dia membereskan barang-barang. Lalu cepat pergi. Lao Chen, jangan bicara lagi. Baik, Ibu. Aku dengar kata-katamu, aku akan pergi. Yomo. Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat selama waktu ini. Kamu jaga dirimu baik-baik. Ibu menunggu kabar baikmu masuk Qingbei. Tenang. Aku bilang aku akan masuk Qingbei. Aku akan membuatmu menyesal atas semua yang kamu lakukan padaku. Baik, Ibu akan menunggu. Hari itu tiba. Sang Yumei, kamu boleh pergi. Kunci harus ditinggalkan mulai sekarang. Tempat ini bukan rumahmu lagi. Ini catatan medis siapa yang sakit.
Yomo. Ini catatan medis Paman Chen. Dia tidak punya anak aku yang menemaninya ke rumah sakit. Jadi catatan medisnya ada padaku. Hubungan kalian memang baik. Kalau ayahku tahu dia alam baka, apakah dia akan bertepuk tangan untukmu? Yomo, ibumu sudah bekerja keras. Sendirian membesarkanmu. Dia punya jasa meski tidak ada pahala. Bagaimana bisa kamu menuduhnya seperti ini? Kamu orang luar, apa hakmu mengatur aku? Apalagi kenapa aku memperlakukannya seperti ini? Dia sendiri yang paling tahu. Yomo, Sudah, jangan di kamar ayahku. Berpelukan dan menunjukkan cinta, aku melihat 1 detik pun. Aku merasa jijik. Yomo, Kamu, Yomo, ibu pergi dulu. Kamu dengarkan kata-kata nenek. Ibu menunggu kabar baikmu. Yume, rumah ini adalah milik saudara jauhku yang aku rawat. Kamu tinggal dengan tenang. Terima kasih Lao Chen. Selamat ulang tahun ke-19 Yomo. Yomo, Mama akan mengisi sisa waktu untuk menumpuk hadiah di dinding ini. Menunggu kamu selesai ujian dan masuk universitas, baru Mama bisa pergi dengan tenang. Lao Chen besok. Temani aku ke suatu tempat ya. Aku mau beli sesuatu yang penting untuk Yomo. Oke. Yomo tidak hanya pintar belajar tapi juga hebat dalam olahraga. Waktu itu dia langsung dipilih oleh guru olahraga. Katanya dia bisa membanggakan negara. Tapi sayangnya dia cedera. Aku terpaksa memaksanya untuk melepaskan mimpinya. Sekarang aku berpikir setelah dia masuk universitas, menganggap bersepeda sebagai hobi juga tidak buruk kok Lao Chen. Bagaimana menurutmu tentang sepeda ini? Model dan warnanya bagus. Yomo pasti suka. cucu kesayangan kamu sebentar lagi ujian. Barang-barang yang disuruh beli guru. Hari ini kita beli semuanya biar nggak repot-repot nanti. Ngapain kalian di sini? Aku tanya kamu ngapain kalian di sini? Yomo, kamu ini. Aku nggak nanya kamu, aku nanya dia. Yomo, kamu sama nenek ke mall beli alat tulis ya. Kurang apa bilang sama mama yang beliin. Jangan banyak omong. Jawab pertanyaanku. Aku ingat. Waktu itu Yomo mau bersepeda. Kamu nggak setuju sama sekali. Sampai ribut di sekolah. Sekarang kamu malah mau beli sepeda. Beli buat siapa? Aku tahu kalian mau beli buat anak kalian nanti. Kamu hamil ya? Yomo, kok kamu bisa bilang gitu? Aku dan Om Chen nggak ada apa-apa. Hamil kamu bilang mamamu. Nggak punya anak sama lelaki ini. Betul, aku lihat mereka di gunung. Mesra-mesraan dan dia terus mual. Ini bukan hamil apalagi. Baiklah kamu Zhanyume. Kamu sampai-sampai demi pria ini Yomo pun tidak dihiraukan. Selalu memikirkan orang lain. Apakah kamu masih ibu kandung Yomo? Demi seorang pria anak kandung sendiri pun tidak dihargai. Sungguh memalukan kita sebagai wanita apa-apaan ini. Aku bisa bersumpah. Aku dan Lao Chen benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Kalian benar-benar salah paham. Mualnya Yume sebenarnya. Demi Tuhan. Sejak aku menikah dengan Dawei, hatiku tidak pernah memikirkan orang lain. Sialan kamu sudah membawa pria ini. Untuk membeli mobil bagaimana aku bisa percaya padamu? Tidak kamu biasanya. Hemat dan irit. Bagaimana bisa tega membeli mobil semahal ini? Ataukah kamu menggunakan uang yang bukan milikmu? Uang kompensasi kecelakaan anakku. Ini menggunakan uang kompensasi suami untuk orang lain. Wanita seperti ini di zaman dulu harus dihukum.
Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Uang untuk membeli mobil adalah uangku sendiri. Aku tidak akan menyentuh uang kompensasi Dawei. Kamu pikir aku sudah pikun ya? Aku beritahu kamu. Kalau kamu berani menggunakan uang kompensasi kecelakaan Dawei, aku mati pun tidak akan membiarkanmu. MA, tenang saja. Aku sudah bilang uang itu untuk Yomo. Aku tidak akan menyentuh 1 sen pun. Kamu bilang tidak menyentuh, ya tidak menyentuh. Lagian kami juga tidak melihat. Kalau begitu kamu keluarkan uang itu. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, berarti kamu sudah menghabiskannya. Aku sudah bilang, uang itu untuk Yomo. Aku pasti akan memberikannya, hanya saja. Hari ini aku keluar kartu ATM tidak kubawa. Kamu tidak bawa atau tidak mau kasih ya? Dasar anak kecil. Aku sudah sabar lama-lama. Kamu mau apa? Kamu mau memukul cucuku ya? MA, kartu ATM. Saya benar-benar tidak membawanya beberapa hari lagi. Apakah saya bisa mengantarkannya kepada Anda? Baiklah, kami percaya padamu sekali ini. Semoga kamu tidak menipu kami. Jika tidak, kamu tidak akan mati dengan baik. Ayo Yomo, pulang dengan nenek. Kamu bilang anak Yomo ini. Sekarang bagaimana bisa menjadi seperti ini? Benar-benar Yumei. Yumei, kamu kenapa? Ada orang. Yumei. Berikan jalan semuanya, berikan jalan, ada orang yang kritis di sini. Berikan jalan semuanya, berikan jalan. Ada orang yang kritis di sini. Orang tadi kenapa mirip sekali dengan pria itu? Cucu kamu lihat apa? Tidak ada. Kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Jangan bergerak, tubuhmu sangat lemah sekarang. Perlu banyak istirahat, jika kamu masih seperti ini. Tidak menghargai dirimu sendiri, hasil akhirnya. Mungkin kamu tidak akan bertahan 3 bulan lagi. Kamu istirahatlah dengan baik, orang yang menemani bilang. Dia akan segera kembali. Terima kasih. Yomo tidak peduli bagaimana kamu salah paham pada ibu. Ibu tidak akan menyalahkanmu, kamu masih kecil. Ketika kamu besar mengerti. Pasti bisa memahami kesulitan ibu. Benar kan? Yumei, dokter bilang. Jika kamu tidak ingin dirawat di rumah sakit hari ini, kita bisa mengurus surat keluar dan pulang. Ada 1 tahun Yomo demam tinggi tidak turun. Saya juga seperti ini. Semalaman memeluknya. Untungnya, Yomo akhirnya sembuh. Jika tidak, sepertinya saya juga tidak akan bertahan. Wanita ini benar-benar tidak punya malu. Sang Yumei, kamu masih punya malu tidak? Bahkan dengan pria ini, di rumah sakit saling tarik-menarik. Ibu, kenapa kamu di rumah sakit? Apakah ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman? Jangan berpura-pura baik padaku. Kamu pasti ingin aku matikan. Ibu Anda adalah ibu mertua saya. Saya selalu berharap Anda panjang umur, sehat selalu. Sudahlah, Anda yang bahkan tidak peduli pada anak kandung Anda sendiri. Apakah Anda bisa peduli pada saya, orang tua yang tidak ada hubungan darah ini? Kebetulan di sini ada banyak orang. Mari kita minta pendapat mereka. Dia menantu saya yang baik. Dulu anak saya meninggal muda untuk menyelamatkannya. Sekarang dia bergaul dengan pria ini. Bahkan tidak peduli ketika anak kandungnya terluka. Semua orang tolong beri pendapat. Adakah ibu seperti ini di dunia ini? Dikatakan bahwa harimau yang kejam pun tidak memakan anaknya. Demi seorang pria, bahkan tidak peduli pada anaknya. Sangka tidak prepare kimanasian dikatakan ada, ayat tiri ada ibu tiri. Tidak aneh lagi, di dunia ini memang ada orang yang tidak mencintai anaknya sendiri. Ibu Anda tadi bilang Yomo terluka, kenapa dia terluka? Apakah parah? Saya beritahu Anda sudah meninggalkannya. Buat apa saya beritahu Anda? Ibu, saya mohon. Tolong beritahu saya.
Lepaskan nenek saya tanya Anda. Apa yang Anda lakukan pada nenek saya tadi? Yomo, ibu baru dengar kamu terluka. Agak emosional, ibu tidak sengaja. Kenapa wajahmu terluka? Apakah kamu berkelahi dengan teman sekolah lain? Bagaimana dengan tubuhmu? Apakah ada bagian lain yang terluka? Biar saya lihat. Anda ingin mendidik saya lagi ya, kenapa Anda selalu seperti ini? Tidak pernah menanyakan alasan, langsung menyimpulkan saya berkelahi. Maaf, ibu salah bicara. Ibu minta maaf, tolong maafkan ibu. Tidak perlu minta maaf pada saya tidak peduli. Tetapi Anda tadi memperlakukan nenek saya seperti itu. Anda harus minta maaf padanya. Baik, ibu akan minta maaf pada nenek. Asalkan kamu tidak marah pada ibu. Ibu akan melakukan apa saja ibu. Tadi saya terlalu terburu-buru. Saya minta maaf pada Anda, tolong maafkan saya. Kalau sudah tahu salah, minta maaf. Harus ada sedikit kesungguhan kan? Ibu, Anda bilang. Apa yang harus saya lakukan? Tentu saja minta maaf. Kalau tidak, anak saya di alam baka akan tahu kamu menyakiti ibunya dan akan datang dalam mimpimu. Kenapa tidak mau minta maaf? Kalau tidak minta maaf, jangan dekati kami lagi. Apalagi bilang itu untuk kebaikan saya. Saya sudah muak mendengarnya. Bermuka dua buat siapa? Yomo, apa yang ibumu lakukan padamu? Sampai kamu memperlakukannya seperti ini. Menurut saya hal terburuk yang ibumu lakukan adalah melahirkan kamu. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Lachen. Kamu ini Chenyong? Apa hakmu untuk mengajari cucu saya? Lagi pula dia Zhanyume. Sebagai menantu saya hampir menjatuhkan saya tadi. Itu tidak berbakti. Saya suruh dia berlutut minta maaf, itu sudah baik. Kalian. Sejak saya menikah dengan Dawei, di hati saya, Anda sudah seperti ibu saya. Suruh saya berlutut minta maaf. Permintaan itu tidak berlebihan. Yume, kamu. Ibu. Tadi saya salah. Saya terlalu terburu-buru, mohon maafkan saya. Sudahlah, jangan berakting di sini. Meskipun kamu berlutut minta maaf, anak saya tidak akan hidup kembali. Selalu seperti ini. Tidak tahu berpura-pura lemah buat siapa. Zhang Yume, kenapa kamu di sini? Kamu tidak istirahat di kamar pasien, ngapain di sini? Ngomong-ngomong, kamu masih mau rawat inap? Sudah dipikirkan. Saya sarankan lebih baik rawat inap. Dokter, saya sudah sembuh. Saya tidak rawat inap lagi. Kamu bilang apa tadi, dia rawat inap? Dia kenapa harus rawat inap? Kamu siapa, keluarga? Saya anaknya. Dokter, saya benar-benar sudah baik, saya bisa pulang. Baiklah, setelah kembali kamu harus lebih memperhatikan istirahat. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Kenapa begitu tegang? Aku mengerti. Apa kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan? Meski demikian, usiamu juga tidak muda lagi. Bisa hamil anak dari pria ini. Tidak heran jika harus mengalami penderitaan. Bukan seperti itu. Maksudku, kenapa tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit? Ternyata untuk anak kalian. Yomo. Masalahnya tidak seperti itu. Kamu tidak perlu menjelaskan apakah kalian ingin punya anak atau tidak. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali, aku hanya ingin tahu. Di mana uang kompensasi untuk ayahku? Bukankah kamu bilang akan memberikannya padaku? Sekarang pas sekali. Ada. Ibu sudah menyiapkannya sejak pagi, cuma menunggu untuk memberikannya padamu. Yomo, kartu bank ini kamu simpan baik-baik. Mengenai kata sandinya, ibu akan memberitahumu setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai dan kamu lulus masuk Tsinghua atau Peking University pada hari itu. Mencegah bahkan anak kandung sendiri, benar-benar ibu kandungku. Aku akan membantu kamu pulang. Yomo, kamu. Apakah lukanya serius?
Dan apakah tubuhmu ada yang terluka? Tenang saja, aku tidak akan mati. Minggir. Yume, Sisa waktuku tidak banyak lagi. Masih banyak hal yang belum kulakukan, Lao Chen. Pergi tolong uruskan prosedur keluar rumah sakit untukku. Aku ingin bertemu seseorang. baiklah aku akan segera pergi. La Chen, Guru Li datang. Ibu Yomo. Maaf telah mengganggu tanpa permisi, tapi karena Yomo membuatku merasa khawatir, aku terpaksa menunggumu di sini. Anakku Yomo akhir-akhir ini selalu terluka, jadi aku ingin bertanya apakah dia di sekolah mengalami perundungan oleh orang lain. Mengenai hal ini aku sudah bertanya kepada Yomo. Juga kepada teman-temannya yang lain anehnya. Tidak ada yang melihat dia berkelahi dengan siapapun. Ibu Yomo, masalah seperti ini. Menurutku kamu harus berbicara dengan Yomo dengan baik-baik. Lagi pula ini adalah momen penting menjelang ujian masuk perguruan tinggi. Kita tidak boleh sembarangan. Baik, saya akan menyelesaikannya. Terima kasih atas bantuannya. Kalau tidak ada hal lain saya pergi dulu. Terima kasih Bu Li. Ini benar-benar aneh. Masa tidak ada yang mengganggu Yomo? Kamu bilang luka di wajahnya itu dari mana ya? Kurasa Yomo pasti mengalami sesuatu. Yomo buru-buru mau kemana ya? Bukan Yomo ini? Kenapa? Kamu belum cukup dipukul ya? Datang lagi cari pukulannya kamu. Kasih upah bulan lalu ke saya. Saya tidak akan datang lagi. Upah apa? Tidak ada. Kalau kamu tidak pergi jangan salahkan saya. Yomo ternyata kerja di luar. Kalau kamu tidak kasih uang, saya tidak akan pergi sampai mati. Sekolah tidak bisa mendidiknya, kalian yang harus mendidik. Siapa yang berani sentuh anak saya? Datang yang kecil. Sekarang datang yang tua, kalian ini benar-benar. Tidak ada habisnya ya? Ayo, tetap pukul. Bu, gerakanmu terlalu lambat. Tidak bisa kena kita. Mama. Kalau kalian berani mendekat, saya akan melawan. Kalau kalian berani sentuh anak saya akan melawan. Kalian sedang apa? Saya sudah telepon polisi, jangan macam-macam. Nak, kamu berani ya pergi. Tunggu. Kasih upah saya, kalau tidak saya akan datang setiap hari. Nak, hari ini saya sial. Pergi. Mama. Yomo, jangan takut. Mama tidak apa-apa. Mama. Yomo, kamu tidak perlu khawatir. Mama hanya lecet sedikit, tidak apa-apa. Saya tidak khawatir kok. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Yomo, tunggu sebentar. Mama bisa ngobrol sama kamu. Kamu bilang. Yomo, kenapa kamu kerja? Uang jajan kurang atau? Tidak mau pakai uangmu, apalagi pakai uang pensiun nenek. Aku ingin bekerja sendiri untuk membayar biaya kuliahku. Yomo, Mama tahu. Kamu sudah besar dan mengerti. Tapi soal biaya kuliah Mama sudah mengaturnya. Kalau kamu masih mau percaya sama Mama, bisakah kamu kasih Mama kesempatan lagi? Ada apa di dalam ini? Yume, Kenapa kamu? nggak apa-apa, cuma Mama. Mungkin cuma kurang gula. Yomo. Keluarlah dan belikan Mama gula. Oke, aku akan beli. Baik, pergilah. Bahaya hampir ketahuan sama Yomo. Kamu sampai mimisan. Masih bisa ketawa.
Lao Chen, kamu lihat nggak Yomo kayaknya nggak marah sama aku lagi. Hari ini kamu begitu melindunginya. Kalau dia masih marah itu sama aja kayak anak durhaka. Aku dengar kalau kemoterapi rambut bakal rontok lebih cepat. Aku nggak mau Yomo lihat aku kayak gitu, dia bakal kaget. Jadi maksud kamu, Lao Chen, ambilkan aku make up. Aku mau dandan. Biar pas dia balik bisa lihat aku yang cantik. oke aku ambilkan. Lao Chen, kamu tahu nggak? Sejak aku nikah sama Dawei jarang dandan. Dulu Yomo selalu bilang, Mama orang lain cantik. Aku selalu acak-acakan Lao Chen. Bantu aku rekam video ya. Baik. Yomo, Mama kayak gini cantik nggak? Mama tahu dulu selalu mengabaikan perasaanmu. Mama janji kedepannya nggak akan lagi. Yomo, nanti kalau Mama udah nggak ada, jangan sedih ya. Percayalah, Mama akan selalu menyertaimu. Cuma sayangnya, kamu udah besar. Mama belum sempat memiliki foto bersama denganmu. Kalau bisa, Mama benar-benar ingin sebelum pergi ambil foto denganmu. Yomo, kapan kamu pulang? Kenapa kamu begitu gugup? Kamu pasti melakukan sesuatu yang salah. Aku sudah melihatnya. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berdandan. Aku merindukan ayahku. Dia mungkin belum pernah melihatnya. Sejak bersama denganmu, dia mulai suka berdandan. Yomo, dengarkan penjelasan Mama. Sudah, aku tidak mau dengar. Kalian sudah punya anak sendiri. Keluarga bertiga sangat bagus. Aku apa? Aku bukan apa-apa. Tidak. Yomo. Yume. Yomo, Lao Chen. Usaha kita hari ini sepertinya sia-sia lagi. Yomo, ada yang menyuruhku memberikan kertas ini padamu. Kertas. Yomo, nenek menunggumu di studio foto. Nenek menyuruhku ke studio foto untuk apa? Lao Chen, kita seperti ini. Apakah tidak baik? Kalau Yomo tahu kita menipunya, apakah dia akan sangat marah? Tunang saja asalkan Yomo bisa datang. Kita bicara baik-baik mungkin. Yomo tidak akan marah lagi. Teman sekelas. Kamu teman sekelas Yomo kan? Bisakah kamu memberikan kertas ini pada Yomo untukku? Kalian kenapa di sini? Di mana nenekku? Yomo, Aku tahu kertas itu. Kalian yang menulisnya kan kalian tahu, aku akan ujian masuk perguruan tinggi. Menipuku datang ke sini, apa yang kalian inginkan? Menipuku datang ke studio foto, kamu pasti ingin aku foto bersama dengannya kan? Yomo, Mama dulu hanya sibuk bekerja, tidak sempat mengambil foto denganmu. Jadi, Mama mau foto bareng kamu. Nanti kalau kamu sudah kuliah, Mama punya kenangan. Kamu peduli sama mama gak? Jangan lupa dari kecil. Kamu selalu maksa aku. Pengen foto bareng aku mimpi. Apa sih? Lao Chen, Yume, jangan ikut campur foto hari ini. Harus diambil, ayo. Duduk Yomo. Aku kasih tahu ya, hari ini gak ada nenek yang bantu kamu foto ini. Kamu mau foto atau gak mau foto? Kamu benci ya benci aja. Kamu gak foto hari ini, kamu gak boleh pergi. Yume, duduk.
Om minta tolong. Sudah selesai. Dari kecil kamu selalu kayak gini. Gak peduli aku suka apa mau ngapain. Gak pernah dukung aku, selalu suruh aku ikut kemauan kamu. Gak peduli perasaan aku sama sekali. Zhang Yumei, aku benci banget sama kamu. Yomo, mama gak sengaja bohong. Sudah, aku gak mau dengar lagi. Aku gak mau ketemu kamu lagi. Mo. Yumei, kamu kenapa? Yumei, jangan nakutin aku dong. Dia kenapa? Yomo, kamu anak durhaka. Dia kenapa? Nyonya Zhang dia. Dokter, anak aku mau ujian nasional. Aku gak mau karena penyakit aku pengaruh masa depannya. Aku mohon sama kamu, tolong sembunyikan penyakit aku ya. Aku mohon. Nyonya Zhang gak apa-apa, cuma emosi aja. Jadi susah napas, istirahat 2 hari udah sembuh. Yomo. Mama nakutin kamu ya. Tenang aja, mama gak apa-apa. Mama mau lihat kamu masuk King Bay. Barusan bohong mau foto bareng aku. Terus pura-pura sakit nakutin aku. Jangan-jangan kamu takut ya? Takut kalau aku bisa masuk King Bay nanti. Kamu gak akan aku urus lagi ya kan? Nggak kok. Mama nggak minta apa-apa. Cuma pengen kamu sehat-sehat aja. Punya masa depan yang cerah. Percaya sama mama ya. Percaya sama kamu kalian para orang tua. Lucu juga ya, diri sendiri nggak punya kemampuan. Tapi selalu berharap anaknya sukses. Dengan berbagai cara maksa kita melakukan hal-hal yang gak kita mau, kalian sama sekali gak nganggap kita sebagai manusia. Kalau kamu gak diusir sama nenek dari rumah, pasti setelah aku masuk King Bay nanti, kamu akan ikut campur pilih jurusan aku. Iya kan, gimana? Terkenal lagi kan Zhang Yumei? Orang kaya kamu gak pantas jadi ibu. Di matamu aku cuma alat aja, alat buat mengubah nasib sial kamu. Yomo, kamu salah paham. Mama sayang sama kamu. Sayang sama aku. Kasih sayangmu terlalu berat. Tahu nggak, waktu aku turun dari atap sekolah, aku mikir apa? Aku mikir, kalau aku punya kehidupan selanjutnya, aku pasti nggak akan milih kamu jadi ibu. Karena aku terlalu lelah. Kalau nggak ada apa-apa aku duluan ya. Aku masih harus belajar soalnya. Aku masih harus memenuhi keinginan sombongmu. Iya kan? Yo Momo. Yumei. Lao Chen. Sampai hari ini aku baru tahu. Di buku harian Yomo, kata benci itu ditujukan buat siapa? Aku selalu kira Yomo di sekolah dibully sama orang, jadi nulis kata benci itu. Ternyata benci itu ditujukan buat aku. Yumei, kita tidak ingin ini. Tubuh Anda adalah yang paling penting. Aku terlalu percaya diri. Itu semua salahku. Hanya membuat Jumo selama bertahun-tahun. Mereka hidup dalam kesakitan. Apa yang dikatakan Jumo benar. Aku bukan ibu yang berkualitas. La Chen. Saat aku tahu kebenaran, lebih baik daripada membiarkan saya melakukan kemoterapi masih sakit. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus menyelesaikan semua. La Chen. Aku akan keluar dari rumah sakit. Selama kamu bisa hidup dengan baik, ibu telah menyelesaikan hidupnya.
Ibu Jumo menaruh dinding ini penuh hadiah. Butuh waktu lama kau memberkati ibu. Tinggal beberapa hari lagi, oke? Halo Guru Li. Mama Jumo, aku menelepon untuk bertanya. Mengapa hari ini Jumo tidak datang ke sekolah? Apakah dia tidak sehat? Pak Li, saya punya kabar dari Yomo. Zhang Yumei, kau masih punya wajah. Aku bertanya apa yang kau lakukan pada Yomo. Jika bukan karena kamu, bagaimana bisa hilang? Apakah karena foto grup? Jumo hanya marah dan tidak datang ke sekolah. Aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan pada Jumo? Ibu, aku minta maaf. Beberapa hari yang lalu aku ingin mengambil foto dengan Jumo. Jadi dia berbohong ke studio foto. Tapi aku tidak tahu. Jumo tidak akan datang ke sekolah karena ini. Itu semua salahku. Aku tahu kau. Kenapa kau begitu? Ibu mertua. Dosa apa yang saya buat? Putranya meninggal dan tidak mengatakan. Sekarang bahkan satu-satunya cucu saya. Aku akan kehilangan. Apakah itu benar-benar karena aku bohong dia ke studio foto, makanya jadi begini? Yumei, mending kita lapor polisi dulu aja. Aku tahu Yomo kemana. Yumei, kamu yakin Yomo hari ini bakal ke pemakaman? Hari ini hari kematian Dawei, kalau aku nggak salah tebak. Yomo pasti di sini. Yomo. Mama udah tahu kamu di sini. Kamu nggak apa-apakan. Kamu tahu nggak, Mama sama Nenek sangat khawatir sama kamu. Kamu bilang kalau aku hilang. Gak bisa masuk King Bei. Apa kamu bakal sangat sedih, aku tahu. Usaha bertahun-tahun sia-sia. Pastinya kamu bakal sangat sedih ya. Yomo dibandingin sama pelajaran. Mama lebih peduli sama kamu. Udahlah. Kamu pikir aku masih percaya sama kamu, Pak? Dia udah datang, mau kamu setuju atau enggak? Aku bakal lakuin sesuai keinginanku. Yomo, kamu ngomong apa sih? Hujan di sini terlalu deras. Mama ajak kamu pulang, nanti kamu sakit. Ayo jalan. Sang Yumei, sebelum kamu datang. Aku udah ngomong sama Papa, Pak. Dia nggak pernah anggap aku sebagai anaknya. Dia selalu bilang ini demi kebaikanku, tapi aku nggak pernah senang. 18 tahun sejak aku ngerti dia selalu maksa aku. Ngejalanin hal yang nggak aku suka jadi. Aku pengen kalau aku udah masuk kuliah kerja nanti. Aku bakal pindahin makammu, aku nggak mau kamu sama dia. Dimakamin bareng. Yumei, kamu lihat nih nisan Dawei. Yomo, ini kamu yang bikin ya? Kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa kamu sendiri nggak tahu? Kalian berdua sekarang udah barengan hamil lagi. Kamu pakai apa mau dimakamin bareng? Papa udah ketemu dia. Ya dimakamin bareng, apa aku salah? Yomo, kamu salah paham apa? Mama bisa terima semuanya, kecuali ini. Kamu tahu nggak, sejak aku sama papamu barengan, aku hanya punya ayahmu di hatiku. Meskipun dia sudah pergi hari ini, aku tetap hanya punya dia di hatiku. Kamu tidak bisa menuduh ibu seperti ini. Kamu seharusnya tidak mengatakan ini padaku. Kamu harus menjelaskannya pada ayahku. Tapi memang benar, ayahku sudah meninggal bertahun-tahun. Kamu mencari orang lain juga wajar. Tapi aku mohon jangan berpura-pura. Melakukan ini untuk kebaikanku, aku merasa sangat jijik. Anak kecil ibumu sendirian. Membesarkanmu, kamu tahu berapa banyak penderitaan yang dia alami. Berapa banyak kesulitan yang dia hadapi. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Tapi kamu tidak hanya tidak bersyukur, tapi juga menuduhnya. Kamu benar-benar anak yang tidak tahu terima kasih. Lah Chen, jangan. Ibumu dengan susah payah membesarkanmu, memberikan segalanya untukmu sampai akhir. Bahkan tidak punya hak untuk dimakamkan bersama ayahmu. Kenapa kamu bisa melakukan ini? Dia memang tidak punya hak untuk dimakamkan bersama ayahku. Aku beritahu kalian setelah aku lulus dan mendapatkan pekerjaan. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah memindahkan makam ayahku. Dia memang tidak punya hak untuk dimakamkan bersama ayahku. Dia memang tidak punya hak.
Yomo, kenapa kamu? Jangan menakut-nakuti Ibu Yomo. Yumei, serahkan anak itu padaku. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Ayo. Yomo, ibu tahu kamu membenci aku. Membenci karena aku terlalu keras padamu dulu. Ibu salah menggunakan cara. Ibu benar-benar tahu salah. Jika bisa mengulang, ibu pasti tidak akan memaksamu melakukan hal yang tidak kamu sukai. Yomo, cepatlah sadar. Ibu mohon padamu. Yumei, jangan khawatir. Dokter bilang, Yomo hanya terlalu lelah. Tidak ada bahaya bagi nyawanya. Tidak apa-apa. Yumei, kamu sebaiknya memberitahunya yang sebenarnya. Mungkin saja masalah di antara kalian akhirnya terungkap juga. Yomo sekarang membenciku. Hanya membenciku. Itulah yang memotivasinya untuk masuk Xinghua dan Peking. Aku tidak bisa memberitahunya tentang penyakitku. Yumei, ayo. Aku akan membawamu ke dokter. Halo. Mama. Sang Yumei, kenapa kamu terlihat begitu lelah? Jangan-jangan kamu keguguran. Bibi, aku dan Yumei benar-benar hanya teman. Dari mana dia bisa hamil? Kalau tidak hamil kenapa terlihat begitu lelah? Seperti terkena penyakit parah. Bibi, Mama, aku baik-baik saja. Hanya tekanan darahku agak tinggi belakangan ini. Istirahat sebentar pasti akan membaik. Sudahlah, aku tidak mau mendengar masalah kalian. Aku memanggilmu kemari hanya untuk memberitahumu satu hal. Yomo segera ujian masuk perguruan tinggi kalau kamu masih menganggapnya. Sebagai anak kandungmu jangan muncul di waktu ujiannya kalau kamu mengganggu. Mood ujiannya keinginanmu seumur hidup akan hancur. bukan Bibi. Yumei adalah ibu kandung Yomo. Dia ujian. Bagaimana mungkin Yumei tidak datang? Kenapa tidak bisa kamu tidak tahu seberapa besar Yomo membencinya? Kalau sampai mempengaruhi ujian Yomo akibatnya, apakah kalian bisa menanggungnya? Kamu, Mama, aku berjanji. ini, Yomo ujian. Aku tidak akan datang. Yomo masuk ke ruang ujian. Jangan gugup, kerjakan dengan baik. Nenek menunggu kabar baikmu. Nenek tenang, aku pasti bisa mengerjakan dengan baik. Cucuku yang pintar ini pasti bisa mengerjakan dengan baik. Oh iya. Kartu ujian dan semuanya sudah lengkap belum? Ayo cepat masuk, Nenek. Di sini menunggumu. Dia ternyata tidak datang. Dia sangat berharap aku bisa masuk King Bei, mana mungkin dia tidak datang. Mengantarku ke ruang ujian pasti bersama pria itu. Bersama-sama terlalu senang, sampai tidak mau mengantarku ujian. Tidak datang, lebih baik tunggu aku masuk King Bei. Kamu mau datang lihat aku pun susah. Cepat pergi. Yomo. Mama sangat ingin menemanimu. Tapi Mama tidak berani, Mama hanya bisa di sini melihatmu. Kamu harus semangat ya, Mama menantimu. Berita baik, lulus ujian. Lao Chen, kamu bilang kenapa aku begini ya? Kenapa sangat gugup? kamu ini, terlalu memperhatikan Yomo. Tenang. Dia sangat pintar, pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Yomo, hari terakhir. Semangat. Yomo. Kamu datang sekarang buat apa? Tidak mungkin mau lihat. Aku dapat nilai bagus atau tidak kalau iya.
Kamu datang terlalu awal, nilai baru tahu beberapa waktu lagi. Yomo, Mama datang untuk mengucapkan selamat. Kamu sudah menyelesaikan hal besar pertama dalam hidupmu. Mama masak makanan kesukaanmu, kamu bawa pulang. Makan sama nenek. Sang Yumei, kamu adalah mamaku. Kamu selalu bilang demi aku apa saja bisa kamu lakukan. Tapi saat ujian nasional yang penting ini kamu tidak datang. Sekarang ujian selesai kamu baru datang bawa makanan. Tidak merasa lucukah? Dari hari ini aku tidak akan mengakui kamu sebagai mamaku lagi. Kedepannya jangan cari aku lagi. Kamu Yomo. Sudahlah, tidak menyalahkannya. Semua salahku. Melewatkan tahap penting dalam hidupnya. Yume. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Padahal jelas-jelas ibu mertuamu yang... Tidak penting lagi. Yomo bisa masuk Qingbei. Yang lain tidak penting. Yume, kesehatanmu tidak bisa terus begini. Kalau tidak 1 bulan lagi. Tidak akan bertahan, ayo pergi. Jadi Yume. Yomo, dia benar-benar berhasil. Dia lulus ujian. Yomo benar-benar diterima di Tsinghua dan Peking. Kamu lihat. Sekolah Yomo sudah pasang spanduk. Yomoku. Dia diterima di Tsinghua dan Peking. Dawei, kamu lihat nggak? Yomo kita diterima di Tsinghua dan Peking. La Chen. Yomo tidak mengecewakan harapanku. Ngomong-ngomong Yume, aku dengar. Pesta kelulusan Yomo akhir pekan ini. La Chen, kamu bilang. Aku kayak gini sekarang, pergi ke pesta kelulusan Yomo. Apakah aku akan membuatnya malu? Dia berani, kalau dia berani bilang begitu aku. Aku akan pukul dia untuk ayahnya. Kamu jangan bercanda. Aku kayak gini sekarang. Jangan bilang Yomo. Orang luar aja kalau lihat. Akan menghindar. Aku bilang Yume. Kamu kok lupa? Terakhir nggak antar Yomo ujian. Dia marah banget kamu kali ini pesta kelulusannya. Kalau kamu nggak ada. Bukan salah pahamnya makin dalam. Gimana dong? Sudah, kamu jangan pikirkan. Ini biar aku yang atur. Lao Chen, aku pakai begini. Yomo beneran nggak kenal. Tunang aja, Yomo pasti nggak kenal. Ayo kita masuk. La Chen. Aku tunggu di sini aja. Boleh juga kamu tunggu di sini. Aku kesana ucapin selamat ke Yomo. Kamu jaga diri sendiri ya. Oke. Bibi. Kok kamu? Dia nggak datang. Cucuku mama kamu itu. Mungkin malu datang. Yomo. Selamat ya kamu diterima di Qingbei. Ngomong-ngomong. Ini 2 amplop. Satu dari ibumu, yang satu lagi. Hadiah kecil dari Paman Chen. Karena dia nggak berani datang, jangan pura-pura baik. Nggak usah kasih amplop, aku nggak butuh. Iya, kita nggak butuh. Uang ganti rugi kecelakaan anakku. Zhang Yume, sekarang waktunya kamu keluarin. Kalian. Yo mau lihat. Hari ini kan acara perayaan kelulusanmu. Semua orang harus senang. Tentang password kartu ATM. Aku kasih sekarang. Itu ibumu udah tulis passwordnya di situ.
Pulang bilang sama dia aku berusaha sendiri. Masuk King Bei mulai sekarang dia nggak bisa. Kontrol hidupku lagi. Yomo, kamu benar. Ibu nggak bisa kontrol hidupmu lagi. Jalan ke depan. Kamu harus jalan sendiri. Yomo, kamu masih kecil. Banyak hal yang kamu belum paham tapi aku percaya. Suatu hari nanti kamu akan mengerti. Niat baik ibumu. Jangan ngomong gitu lagi, aku nggak mau dengar. Pulang aja bilang sama dia. Dia bukan ibuku lagi. Aku nggak mau ada hubungan apa-apa sama dia. Benar dia Zhang Yumei. Nggak pantas jadi ibu cucuku. Yomo, kamu tega banget ya. Ibumu sangat peduli sama kamu, sangat sayang sama kamu. Apakah kamu nggak merasakannya sama sekali? Sayang sama aku, kamu pikir aku percaya? Dia jahat banget sampai-sampai. Yomo, ibumu sakit. Lao Chen, kamu. Kamu jago banget nyari alasan buat dia. Daripada bilang dia sakit, mending bilang dia udah mati. Setidaknya aku bakal percaya. Yomo, dasar anak kurang ajar. Hari ini, aku akan mewakili ayahmu yang sudah meninggal. Ayo biar aku kasih pelajaran. Lao Chen, kamu nggak boleh. Zhang Yumei, kamu dandan kayak gini. Mau ngapain sih? Malu ketemu orangnya. Untungnya pas datang udah make up. Kalau nggak Yomo lihat aku kayak gini, pasti dia kaget banget. Dia ngapain kayak gitu sih? Ya jelas nggak berani ketemu aku dong. Gimana nih Zhang Yumei? Sekarang aku udah keterima di King Bei. Pasti kamu seneng banget ya? Tentu seneng dia tuh. Udah ngebet banget kamu keterima di King Bei. Biar bisa dapat keuntungan dari kamu. Yomo, kamu keterima di King Bei. Mama bangga banget sama kamu. Soal mama kenapa dandan kayak gini, mama takut kamu marah, takut kamu nggak mau ketemu mama. Tapi ujung-ujungnya, mama malah bikin kamu marah. Kamu sekarang emang beda ya? Nggak cuma udah bisa perhatian ke mama, tapi juga udah bisa dandan. Kamu cantik banget hari ini, papa udah lihat belum ya? Kayaknya belum deh. Aku. Yomo, mama kamu udah kerja keras buat biayain sekolahmu. Pagi-pagi banget sampai malam. Mana ada waktu buat dandan? Hari ini kan acara kelulusanmu. Dandan dikit kenapa sih? Kamu ngomong kayak gitu. Bener-bener nyakitin hati mama kamu. Huh. Jangan sok baik ngomongin dia. Siapa sih yang nggak tahu kalian berdua udah deket dari dulu? Apalagi dulu. Dia bisa bikin anakku meninggal. Siapa tahu suatu hari nanti, dia juga bisa bikin kamu meninggal. Mending kamu hati-hati deh. Mama udah bertahun-tahun. Pada akhirnya kamu masih nyalahin aku ya? Nyalahin Dawei yang dulu kecelakaan karena nyelamatin aku, iya kan? Ya aku emang nyalahin kamu. Kalau dulu anakku nggak nyelamatin kamu, bagaimana dia bisa mati? Bagaimana bisa aku yang sudah beruban mengantar yang masih muda? Bibi, itu hanya kecelakaan. Yumei juga tidak menginginkannya. Kamu ngomong apa sih? Sudah cukup kalian datang hari ini. Pasti ingin merusak pesta kelulusanku, benar kan? Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginan kalian. Sekarang kalian puas? Puas belum? Yomo, kamu tidak apa-apa, tidak terlukakan. Sang Yumei, kamu lupa ya? Kamu bilang setelah aku masuk King Bei, kamu tidak akan ikut campur lagi. Sekarang aku mohon jangan ikut campur lagi. Aku tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Yomo, kamu keterlaluan. Kamu sedang menyakiti hati ibumu. Kamu tahu tidak betapa sedihnya dia. Kalau bicara keterlaluan, siapa yang lebih keterlaluan darinya? Dari kecil aku mau makan apa? Mau melakukan apa harus seizinnya, bahkan beli es krim. Mau makan coklat aku tidak berani bilang. Kamu masih berani bilang aku keterlaluan. Sekarang aku sudah masuk King Bei.
Dia tidak bisa mengaturku lagi. Setelah aku pergi dari sini, aku tidak perlu lagi melihat wajahnya yang sangat menjijikan ini. Ibu Yomo ini terlalu keterlaluan. Bahkan makan es krim pun dia mau mengatur. Benar untung aku tidak punya ibu seperti itu. Kalau tidak pasti sangat menyesakkan. Dawei, aku salah. Aku tidak bisa memberikan masa kecil yang bahagia untuk Yomo. Aku adalah ibu yang sangat buruk. Yomo, maafkan ibu. Ibu sudah merusak pesta kelulusanmu hari ini. Ibu minta maaf. Angpau ini dari ibu dan Paman Chen. Sedikit hadiah kamu terima ya. Kamu temani Yomo ya. Aku pergi dulu. Yume, Sungguh tidak tahu malu. Yume, kulkas yang kamu minta. Sudah kubeli. Terima kasih ya Lao Chen. Dibanding capek, aku lebih kasihan padamu, kata Yomo. Dia takut padamu. Bahkan mau makan es krim apa. Dia tidak berani bilang padamu. Tapi dia tidak pernah tahu. Itu karena waktu kecil dia pencernaannya tidak bagus. Setiap makan coklat dia langsung diare. Ternyata kamu ingat ya. Masa sih tidak ingat anak ini? Dia sendiri lupa hal ini. Sekarang dia sudah besar. Tidak ingat itu wajar, aku tidak marah. Kamu. Apapun yang Yomo bilang. Kamu selalu ingat tapi dia. Dia tidak pernah ingat. Apa yang sudah kamu lakukan untuknya? Aku pikir. Dia bahkan tanggal ulang tahunmu pun tidak tahu kan? Sudah, kita tidak usah bahas ini lagi. Ayo kamu bantu aku merekam. Baik, pelan-pelan. Sudah. Yomo. Mama tahu kamu suka makan es krim. Tapi waktu kecil pencernaanmu tidak bagus. Mama terpaksa mengawasimu. Sekarang kamu sudah besar. Pencernaanmu juga sudah membaik. Lihat, Mama beli kulkas ini. Nanti kita beli banyak-banyak es krim. Taruh di dalamnya. Semua rasa ada. Aku yakin, kamu pasti senang melihatnya ya. Yume. Kamu sudah bangun. Lao Chen. Apakah aku sebentar lagi mati? Sang Yume, Sang Yume. Kenapa kamu tidak mau dengar nasihatku? Kamu pikir dengan melakukan ini, itu sangat hebat. Sangat tidak mementingkan diri sendiri. Dokter bilang, kamu tidak akan bertahan lebih dari setengah bulan. Kau tahu. Setengah bulan. Yomo diterima di Tsinghua dan Peking. Bisa mengandalkan dirinya sendiri. Punya masa depan yang cerah. Hidupku rasanya sudah lengkap. Lao Chen, aku akan segera menemui Dawei. Dia seharusnya tidak akan marah padaku. Kalau dia berani marah padamu, saat aku menemui kalian, aku akan memukulnya untuk membalasmu. Kamu masih pandai menghiburku. Aku hanya punya waktu setengah bulan lagi. Biarkan aku berlaku manja sekali lagi.
Ya, Katamu. sebelum Yomo mendaftar ke sekolah. Masih ada waktu. Aku ingin membawanya keluar untuk melihat-lihat. Dia selalu ingin ikut lomba bersepeda. Aku sudah lihat. Kota sebelah ada lomba. Kita ke sana. Baik, aku akan cari cara. Sibuk ya? Kenapa kalian di sini ingin membuatku marah lagi? Ibu. Bukan itu maksud kami. Aku. Aku tidak punya waktu untuk bicara dengan kalian. Jangan datang lagi ke sini. Aku dan Yomo tidak ingin melihat kalian. Kita tidak akan bertemu lagi. Tante, jangan buru-buru. Dengarkan dulu Yume bicara. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan minggir. Tante, aku mohon dengarkan dulu. Kalau kau tidak minggir, aku akan memukulmu sampai kau minggir. Tante, kalau kau tidak membiarkan Yume selesai bicara, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Kamu? Sang Yume, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Bukankah kamu ingin aku memuji kamu di depan Yomo, kan? Aku bilang tidak mungkin. Mama, kamu salah paham. Aku cuma berpikir Yomo belum berangkat ke sekolah. Masih ada sedikit waktu. Jadi aku ingin kamu mengajaknya jalan-jalan. Yomo diterima di King Bay. Kamu tahu kalau dia diajak keluar kamu ini. Benar-benar mata duitan. Aku bilang cucuku. Tidak butuh barang-barangmu. Kalau dia mau jalan-jalan, kita bisa pergi sendiri. Mama. Aku mohon. Kamu ini ngapain? Kamu ini mau buat orang-orang berpikir. Aku ini ibu mertua yang jahat. Mama. Aku tahu dulu aku terlalu keras pada Yomo. Bahkan merusak mimpinya sendiri. Jadi aku ingin menebus kesalahan pada Yomo. Aku ingin mengajaknya nonton balap sepeda. Mama, aku mohon. Kamu izinkan aku ajak dia pergi. Dulu, Yomo mau naik sepeda, kamu tidak izinkan. Kamu malah merobek formulir pendaftarannya di depan wali kelasnya. Sekarang Yomo diterima di King Bay. Kamu seperti berubah jadi orang lain. Benarkan yang aku bilang? Kamu ingin nanti kalau Yomo sudah kerja, mengambil keuntungan darinya. Mama, kenapa kamu salah paham? Tidak apa-apa. Aku benar-benar hanya ingin menebus kesalahan pada Yomo. Kamu ajak dia pergi sekali saja. Aku janji aku dan Lao Chen tidak akan muncul di depannya. Aku cuma ngintip dari jauh aja. Intinya kamu cuma khawatir. Nanti tua gak ada yang ngurus, sekarang mau baikan sama Yomo. Waduh, kamu ini dawei dulu buta matanya. Sampai nikah sama kamu. Bibi. Yume udah jadi menantumu selama ini. Dia tuh orang kayak gimana? Apa kamu gak ngerti sama sekali? Dia tuh orang kayak gitu. Dia tuh orang kayak gimana, dia sendiri yang tahu. Aku kasih tahu ya, mau suruh aku jadi juru bicara buat cucuku. Nggak mungkin. Aku masih harus masak buat cucuku. Minggir. Aku sakit. Sebentar lagi mati. Apa katamu? Bibi Yume udah lama sembunyiin. Nggak mau ngomong kalau bukan karena sekarang. Udah bener-bener gak ada jalan lagi, dia pasti nggak bakal ngomong.
Yume, kamu sakit. Kenapa nggak ngomong dari dulu? Ma Yomo mau ujian nasional. Aku nggak mau gara-gara sakitku ngerusin nilainya. Ini kan satu-satunya kesempatan buat dia ubah nasibnya. Itu yang Yomo bilang kamu sama Dayong. Semuanya bohong. Bibi aku sama Yumei. Beneran nggak ada apa-apa. Soal Yumei sering mual-mual. Itu karena perutnya lagi nggak enak. Yume, kenapa kamu nggak ngomong yang sebenarnya ke kita? Ma maaf ya. Semua salahku. Pas Dawei meninggal, kamu minta maaf sama aku. Sekarang, lagi minta maaf sama Yomo. Tapi kamu, apa salahmu? Ma kamu. Semua karena aku. Karena kematian Dawei. Menyalahkan semuanya padamu. Aku yang salah padamu. Mama. Dulu Dawei menyelamatkan nyawaku sampai dia meninggal. Aku yang membuatmu kehilangan anakmu. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Masa lalu jangan dibahas lagi. Sekarang kita bersiap-siap. Cepat pergi ke rumah sakit untuk rawat inap. Mama. Aku hanya punya waktu 2 minggu lagi. 2 minggu. Tidak perlu rawat inap. Tidak boleh. Hal ini tidak bisa disembunyikan lagi dari Yomo. Sekarang aku akan pulang dan memberitahunya. Mama. Antara aku dan Yomo, bukan hanya sekedar kesalahpahaman. Dulu, aku terlalu ketat mengurusnya. Sampai-sampai lagi pula, sekarang aku sakit parah. Aku tidak ingin dia melihatku seperti ini. Seperti bukan manusia lagi. Tapi dia harus tahu. Mama, aku mohon padamu, bantu aku menyimpan rahasia ini. Setelah aku pergi, katakan pada Yomo, aku pergi ke kota lain. Tidak akan kembali lagi. Yume, Mama, aku mohon. baik. Aku berjanji akan menyimpan rahasiamu. Dan berjanji akan membawanya jalan-jalan. Mama, terima kasih. Nenek sudah lama tidak jalan-jalan. Nenek, aku masih ada barang sekolah yang belum dirapikan. Kenapa tiba-tiba mengajakku jalan-jalan? Waktu sekolah masih lama. Nenek ajak kamu jalan-jalan, kamu tidak senang ya? Tidak, aku hanya teringat. Dia pernah bilang akan mengajakku jalan-jalan. Yomo, kamu bilang apa? Gak ngomong apa-apa. Ayo kita cepat pergi kalau nggak ketinggalan bus. Ayo. Ayo kita buruan ikutin. Ada apa? Beberapa hari ini turunnya cepet banget. Gue takut kalau terus kayak gini, besok-besok ketahuan sama Yomo. Ngomong-ngomong, pas gue bantu kamu packing, gue bawawi kamu biar kamu kayak gini. Kenalin aja. Jadi nggak takut ketahuan. Oke, ayo kita buruan ikutin. Oke, ayo. Nenek, kita duduk. Nenek juga ikut seneng sama kamu. Udah tua begini.
Masih bisa jalan-jalan. Kalau nenek mau jalan-jalan, nanti kalau gue udah kerja dan punya uang sering-sering ajak nenek keluar. Oke, Nenek. Nunggu kamu sukses. Ajak nenek jalan-jalan. Yomo cepet makan. Nanti abis makan, nenek ajak kamu nonton lomba. Lomba-lomba apa? Kan kamu suka naik sepeda. Nenek mau ajak kamu nonton lomba balap sepeda. Nenek kapan mulai tertarik sama balap sepeda? Nenek kan udah tua. Masa sih tertarik sama gituan? Nenek tahu kamu suka. Ini biar kamu senang. Ayo. Yomo kenapa? Gak enak badan. Dia nggak suka gue naik sepeda, udah lama gue nggak lihat. Barang-barang lomba balap sepeda. Yomo. Nenek ajak kamu jalan-jalan, kita nggak usah bahas dia. Cepet makan abis makan. Kita nonton lomba. Oke, abis makan langsung pergi. Makan ini yang kamu suka. Lao Chen lihat. Yomo makan masakan gue seneng banget. Anak gue keterima di Qingbei. Gue mau masakin dia beberapa masakan. Semua biaya gue yang tanggung. Kamu lihat boleh tidak? Boleh Bu, ikut saya. Masakanmu bagus sekali. Dia mana mungkin tidak suka. Ini mungkin terakhir kalinya. Saya masak untuk Yomo. Yomo kenapa? Masakan ini kok rasanya mirip masakannya. Kamu ini ngomong apa sih? Mamamu mana ada kemampuan begitu? Cepat duduk makan. Tidak mungkin saya besar makan masakannya. Saya tidak mungkin tidak tahu. Yume Yomo mungkin sudah tahu bagaimana kalau kita pergi dulu saja. Baik. Sang Yume. Yomo. Ternyata benar kamu. Kalian ngapain di sini mengikuti saya? Yomo. Sama Om Chen cuma lewat. Tidak menyangka ketemu kamu dan nenek di sini. Kamu pikir saya masih percaya omonganmu? Masakan itu kamu yang masak ya? Sudah berapa kali saya bilang saya tidak mau ketemu kamu lagi. Kenapa kamu masih datang cari saya? Yomo. Kamu mau kuliah, Mama cuma ingin lihat kamu dari jauh. Tidak ada permintaan lain. Lihat saya ngapain, kamu sekarang hidupnya tidak baik ya? Kalian sudah punya anak sendiri. Nanti kalau anaknya lahir, bisa paksa dia masuk Qingbei. Bisa mewarisi harapanmu. Yomo, kesulitan mamamu. Kamu tidak akan mengerti, kamu tidak boleh selalu salah paham sama dia. Kesulitan. Dia ada kesulitan. Kalau begitu kasih tahu saya kesulitannya apa. Kamu. Kenapa tidak bisa ngomong? Yomo. Dia toh mamamu. Kita sekarang di luar. Kamu bikin orang lihat tidak baik. Bisa ditertawakan orang. Mereka tidak takut ditertawakan, saya takut apa? Yomo, sekarang kata-kata nenek. Kamu juga tidak mau dengar. Aku. Yume. Karena kamu dan Dayong sudah datang. Tidak perlu sembunyi lagi. Bersama Yomo dan aku. Makan bersama yuk. Nenek, kamu bilang apa kamu suruh aku makan dengan mereka? Nenek tahu kamu kesal sama mereka. Nenek juga kesal, tapi karena mereka sudah ikut makan bersama. Nggak ada masalah, anggap saja makan perpisahan. Nenek akhir-akhir ini kok aneh ya? Bisa-bisanya membantu mereka bicara. Sudah semua, jangan diam saja. Ayo makan Yomo, ayo.
Yomo, kamu nanti sampai di sekolah harus belajar merawat diri sendiri. Makan tepat waktu ya tahu. Ayo makan lebih banyak. Aku nggak perlu kamu urus, aku punya tangan sendiri. Baik, Yomo sudah besar. Ibu nggak akan urus kamu lagi. Yomo, lihat ini apa? Kamu mau ngapain? Yomo, bukannya kamu selalu pengen ikut lomba bersepeda? Ya, ibu nggak bisa mewujudkan mimpimu. Kebetulan sekarang ada kesempatan ini, ibu mau sama kamu pergi nonton lomba, boleh? Iya. Ibumu buat dapetin 2 tiket ini. Udah cari banyak orang baru bisa beli. Kalian nggak perlu susah-susah cari muka sama aku. Aku nggak akan pergi. Yomo, Dulu aku mau belajar naik sepeda kamu di depan guru. Sobek formulir pendaftaranku, sekarang aku nggak mau pergi. Kamu mau ajak aku pergi, aku benar-benar pengen tahu. Kamu mau ngapain sih? Yomo, ibu cuma mau menebus kesalahan dulu. Nggak ada maksud lain. Nggak perlu. Yomo, tiket ini udah dibeli. Ya kamu nonton aja lagi pula. Nggak pakai uang kita. Dengar kamu ya. Cuma nonton aja pertandingannya. Anggap aja dia nggak ada. Oke, aku dengerin nenek. Makan. Yomo, Kenapa kamu selalu pakai rambut palsu? Apa kamu nggak punya rambut sendiri? Mama udah tua, rambutnya rontok parah. Jadi pakai rambut palsu buat nutupin jeleknya. Kalian berdua benar-benar nggak bisa dipisahkan. Yomo, tungguin aku. Yomo, Ini salah Mama. Mama juga nggak nyangka yang jual tiket itu penipu. Kamu selalu kayak gini, aku udah terbiasa. Yomo, Mama cuma pengen nonton balap sepeda sama kamu. Nggak nyangka bakal jadi kayak gini. Gimana kalau Mama beli lagi 2 tiket, oke? Kita nonton lagi besok. Nggak usah, aku mau balik nemenin nenek. Yomo, jangan buru-buru, kasih Mama kesempatan lagi. Mama beli tiket sekarang. Udah aku bilang nggak usah, kenapa kamu selalu nggak dengerin aku? Dari kecil sampai sekarang, aku di samping kamu nggak ada sehari pun yang bahagia mulai sekarang. Jangan cari aku lagi, aku beneran capek. Yomo, jangan pergi, Mama beli tiket sekarang, tunggu bentar. Jangan deket-deket aku. Yume Yomo. Mo Yomo. Yume, kamu nggak apa-apa kan? Yume. Dokter, gimana keadaannya? Kita udah berusaha semampu kami. Cepatlah pamit sama pasien. Yume, Ini di mana? Apa aku udah mati? Yume. Kita pulang. Dokter di sini lebih ngerti kondisi kamu. Jadi aku bawa kamu balik dulu. Makasih ya. Lachen. Jadi aku bisa nemenin Dawei. Lachen. Aku capek banget. Aku pengen tidur terus kayak gini. Tidak bisa, Yume. Yume, kamu buka matamu, lihat. Kamu tidak boleh tidur. Kamu masih punya Yomo. Tidak boleh tidur. Yomo. Dia masih mau aku nggak? Mau. Lachen. Kamu beli ikan dan sayur ya? Yomo sebentar lagi pulang sekolah.
Aku mau masak untuk dia. Mana ada ikan dan sayur? Yume. Kamu bingung ya? Yume. Yume, kamu gimana? Kamu harus bertahan. Mama kamu datang. Aku? Aku datang melihatmu. Kamu harus bertahan. Yomo sudah tidak punya ayah. Dia tidak boleh tidak punya mama lagi. Mama. Aku kangen Dawei. Aku mau ketemu dia. Kamu susah payah membesarkan Yomo. Sedikit pun tidak menikmati kebahagiaan. Sekarang Yomo diterima di Qingbei. Hari-hari indah akan datang. Kamu tidak boleh pergi. Mama. Maaf. Aku tidak sanggup bertahan lagi. Yume, kamu tidak boleh tidur. Kalau kamu tidur tidak akan bisa lihat Yomo lagi. Yomo. Mama akan pergi. Kamu harus jaga diri baik-baik ya. Yume. Yomo masih kecil. Dia tidak bisa tanpa perawatanmu. Kita sekarang langsung berobat. Kamu pasti akan sembuh. Mama. Aku juga mau temani Yomo beberapa hari lagi. Tapi sakit sekali. Ibu. Aku ingin bertemu Dawei. Yume. Yomo belum melihatmu untuk terakhir kali. Aku akan pulang dan memanggilnya sekarang. Akan kubawa dia untuk menemuimu. Tidak usah. Setiap kali Yomo melihatku, dia selalu marah. Aku yang membuatnya sedih. Sejak kecil sampai besar. Yomo tidak pernah bahagia. Aku yang salah. Kalau aku mati, dia pasti akan senang. Dia tidak tahu kamu sakit. Kalau dia tahu, dia tidak akan marah padamu. Lachen. Tolong ambilkan barang-barangku. Untuk ibu. Baik, aku akan mengambilnya. Ibu. Ini hadiah yang kusiapkan untuk Yomo setelah aku meninggal. Tolong. Setiap tahun pada ulang tahunnya, berikan ini padanya. Baik. Aku ingat. Yomo. Ibu akan. Pergi jika masih ada kehidupan berikutnya, ibu. Pasti akan menjadi orang yang kamu paling butuhkan. Itu orang dewasa. Yume. Bibi. Simpanlah semua amplop ini untuk Yomo. Setiap tahun pada ulang tahunnya. Tolong berikan hadiah ini padanya. Baik. Selama wanita tua saya masih hidup, tidak akan lupa. Yume, kau yakin? Aku akan menjagamu, Yomo. Aku punya sesuatu. Aku ingin memberitahumu bahwa Yume sudah pergi. Aku ingin memberinya pemakaman. Lalu dia dan Dawei
Pemakaman bersama bikin Yumei bisa bertemu dengan Dawei. Dayong? Bibi telah salah paham. Kau tidak pernah mengeluh. Bibi, aku minta maaf. Bibi aku dan Yumei dan Dawei tumbuh bersama. Saling membantu. Itu juga harus. Ketika Jumo tiba di sekolah, jaga dirimu. Anda tidak perlu khawatir tentang biaya hidup. Nenek sudah siap untukmu. Aku mengerti, Nenek. Yume, kau yakin? Aku akan membiarkan Yomo. Ini aku untuk Jumo, hadiah yang disiapkan. Saat aku mati. Masalah Anda. Berikan padanya. Nenek, kau tidak nyaman. Ada apa? Tidak ada. Nenek tidak tahan denganmu. Nenek, selama aku berlibur, aku akan kembali untukmu. Nenek yang baik menunggumu. Bagaimana cara parkir? Maaf, ada orang yang melakukan pemakaman. Nenek, kau lihat itu bukan Chen Yong. Siapa yang dia lakukan untuk pemakaman? Dia memberikan pemakaman kepada siapa? Ibu saya. Ibu, kenapa dia tidak ada di sana? Mereka berdua. Bukankah itu tak terpisahkan? Ibumu dan dia bukan hal yang baik. Ayo pergi ke stasiun. Bisakah kita menemukan cara untuk pergi? Maaf, wanita tua lewat ini untuk pergi ke stasiun kereta. Mari kita tunggu sebentar. Ini bagaimana Yomo kalau dia tahu melakukan hal yang tidak pantas Yume? Bagaimana bisa tenang di jalan? Mengapa kita harus berputar? Mereka yang seharusnya minggir. Yomo, jangan pergi, kamu cepat kembali. Yomo, kamu ini. Apakah kamu akan melapor ke sekolah? Kalau kamu tahu, jangan menghalangi. Permisi, minggirlah dan... Kenapa kamu sendirian, ibuku tidak bersamamu? Yomo, kamu sangat peduli padanya. Apakah kamu sangat ingin bertemu dengannya? Mana mungkin aku ingin bertemu dengannya. Aku hanya ingin tahu aku akan segera pergi dari sini. Apakah dia akan sangat sedih setelah mengetahuinya? Sangat menyesal bahkan menderita. Tidak akan lagi. Dia tidak akan merasakan apa-apa lagi. Apa maksudmu? Karena ibumu sudah meninggal. Apa katamu, ulangi lagi? Aku bilang, ibumu sudah meninggal. Dia tidak akan lagi sedih, katanya. Dia lelah ingin bertemu ayahmu. Apakah kamu mengerti? Mana mungkin dia beberapa hari lalu masih baik-baik saja. Sebaliknya, kamu bukannya sangat menyukainya. Sangat peduli padanya, kenapa kamu mengutuknya? Aku mengerti kamu ingin membuatku khawatir padanya. Jadi kamu berbohong padaku, ya? Yomo, kenapa kamu peduli padanya? Cepat ikut nenek. Kalau tidak ketinggalan bus. Belum selesai bicara, aku tidak pergi, aku tanya kamu. Dia sekarang di mana, suruh dia menemuiku. Aku belum membuatnya menyesal. Ibumu ada di sini. Ibumu ada di sini. Dia sudah tidak bisa merasakan sakit lagi. Kedepannya tidak peduli bagaimana kamu salah paham padanya. Menyakiti dia. Dia sudah tidak bisa merasakannya lagi. Tidak mungkin. Aku tidak percaya kalian pasti berkomplot untuk membohongiku, ya? Saya mengerti. Kalian ingin membuat saya luluh.
lalu membuat saya memaafkannya ya. Benar-benar tidak bohong padamu. Ibumu, dia benar-benar sudah pergi. Tidak mungkin aku tidak percaya kau pasti bohong padaku. Katakan yang sebenarnya padaku di mana dia sebenarnya. Yumei, Jangan kira bersembunyi aku tidak bisa menemukanmu. Aku pasti akan menemukanmu. Aku belum membuatmu menyesal. Yomo mau kemana kau? Kembalilah. Tidak mungkin. Sang Yumei, keluarlah, kau sembunyi di mana? Tidak mau keluar ya, aku lihat kau bisa sembunyi di mana. Kau tidak mati kan kau melakukan ini? Agar aku memaafkanmu ya? Cepat keluarlah, temui aku. Kalau kau tidak mau keluar lagi, aku tidak akan menemuimu seumur hidup. Yomo, ibumu benar-benar sudah meninggal. Biarkan dia tenang dalam perjalanannya. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia meninggal. Yomo, sekarang aku yang mengurus pemakaman ibumu. Aku akan membawanya ke sisi ayahmu. Biarkan dia dan ayahmu dimakamkan bersama. Aku tidak peduli kau setuju atau tidak. Jangan kira dengan berkata begitu aku akan percaya padamu. Dia sebelumnya hidup dengan baikan. Bagaimana mungkin tiba-tiba meninggal? Yomo, ibumu beberapa bulan yang lalu sudah diketahui menderita kanker paru stadium akhir. Waktu itu kau sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi ibumu agar kau tidak terganggu. Jadi dia merahasiakannya darimu. Tidak mungkin. Dia bersamamu hidup dengan baikan. Bagaimana mungkin menderita kanker paru? Aku tidak percaya setiap kata yang kau ucapkan. Aku tidak akan percaya. Suruh dia keluar menemuiku. Bangsat. Yomo, kamu memang anak durhaka. Aku kasih tahu kamu, tahu nggak? Ibumu hampir meninggal. Tapi masih memikirkan kamu. Takut kamu kelaparan dan kedinginan. Dan kamu selalu ngomong omongan kacau yang menyakitkan hatinya. Aku kasih tahu. Walaupun ayahmu masih hidup, dia nggak akan memaafkanmu. Kamu pukul aku. Kamu berani pukul aku. Jangan kira karena kamu sama dia, kamu berhak ngasih pelajaran ke aku. Kenapa? Karena aku dan orang tuamu. Teman lama karena aku lebih tua. Karena kamu nggak berbakti, aku bisa pukul kamu, si anak durhaka. Kamu sama dia berduaan, masih berani bilang teman ayahku. Kamu tanya hati nuranimu, kamu pantas sama ayahku nggak? Yomo, kamu dengarkan baik-baik. Aku sama ibumu bersih. Siapapun di dunia ini boleh nggak percaya dia. Salah paham sama dia, tapi kamu nggak boleh. Karena kamu darah dagingnya. Kamu anaknya. Yomo, ibumu benar-benar sudah pergi. Omongannya kamu nggak percaya. Omongan nenek juga nggak percaya. Nenek kamu. Kamu tahu soal dia. Nenek juga baru tahu belum lama ini. Yomo, Nggak mungkin. Nenek kasih tahu aku. Dia nggak mati kan? Yomo, nenek nggak bohong, kamu percaya. Aku nggak percaya omongan kalian, aku nggak akan percaya. Kalian pasti kerja sama bohongin aku. Sang Yumei, kamu nggak mati kan? Kamu keluar ketemu aku. Yomo, dengar. Biarkan ibumu pergi dengan tenang. Lepasin aku, biarkan dia keluar ketemu aku. Dia pasti nggak mati.
Ini yang diberikan ibumu sebelum dia meninggal. Apa isinya? Ini yang disiapkan ibumu saat dia sakit parah. Untukmu. Dan juga keinginan terakhirnya. Buka dan lihat. C. Ini. Kunci ini bisa membuka ruangan itu. Ibu membeli sebuah freezer. Berencana membeli banyak sekali es krim disimpan di dalamnya. Semua rasa ada. Aku yakin, kamu pasti akan sangat senang melihatnya. Yomo tidak hanya pintar dalam pelajaran, tapi juga hebat dalam olahraga. Saat dia masuk universitas, jadikan bersepeda sebagai hobi. Tidak ada salahnya. Selamat ulang tahun ke-21 Yomo. Dengan cinta Ibu. Selamat atas kelulusan Universitas Yomo. Ibu. Ibu, semoga masa depanmu cerah. Ibu. Kenapa kamu tidak membenciku? Kenapa kamu tidak membenciku seperti aku membencimu? Ibu, Pipi, aku salah paham padamu. biarkan Yomo menangis sebentar lagi. Semua ini salahku. Ibu. Aku salah ibu. Paman Chen. Aku ingin mengantar ibuku untuk yang terakhir kalinya. Bolehkah? Paman Chen, sebenarnya apa yang terjadi dengan ibuku? Saat itu kamu ingin melompat dari gedung. Setelah ibumu menarikmu turun, kamu meninggalkannya sendirian di sana lalu. Dia didiagnosis kanker paru-paru stadium akhir. Hanya punya waktu 3 bulan. Dan saat itu kamu masih punya 100 hari lagi sebelum ujian masuk universitas. Ibumu memutuskan untuk menyembunyikan penyakitnya, agar tidak mengganggumu. Hadiah di rumah. Itu semua ibumu. Waktu ini untuk mempersiapkan Anda. Sampai kau 28 tahun. Jumo. Ibumu terlalu lelah. Sekarang dia bertemu ayahmu. Tidak ada lagi untuk memisahkan mereka. Tapi jalan setelah ini. Aku ingin kau pergi sendirian. Tidak ada lagi. Aku bisa melindungi Anda dari angin dan hujan. Itu semua salahku yang membuat ibuku pergi begitu awal. Dia hanya 40. Jumo. Ada ibumu di ponsel ini. Video yang direkam untuk Anda. Anda membawanya kembali dan melihatnya. Jumo. Ketika Anda melihat video ini, ibu mungkin telah meninggalkanmu. Tapi jangan pergi karena ibu. Dan sedih. Ibu hanya pergi menemui ayah. Setelah ibu dan ayah, aku akan melihatmu di langit. Selalu bersamamu. Ibu Jumo tidak tahan denganmu. Aku juga sangat mencintaimu. Nanti. Hari tanpa ibu. Kau harus menjaga dirimu.
Kehidupan ibu. Ada dua keinginan. Melihat Anda diterima di King Bay. Salah satunya adalah bisa bersamamu. Tinggalkan foto. Sekarang. Dua keinginan ibu. Semua sudah tercapai. Ibu. Ibu Jumo tumbuh dewasa. Dia pria yang tampan. Ibu bisa melihatmu tumbuh dewasa, melihat Anda diterima di King Bay. Kehidupan ibu dapat dianggap lengkap. Ternyata foto itu adalah keinginan terakhir Anda. Padahal aku memperlakukanmu seperti ini. Sejak kecil kamu selalu seperti ini. Tidak peduli apa yang aku suka atau ingin lakukan. Kamu tidak pernah mendukungku, selalu membuatku mengikuti keinginanmu. Sama sekali tidak mempedulikan perasaanku. Sang Yumei, aku sangat membencimu. Yomo, Mama tidak bermaksud. Sudah, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi, Mama. Keinginanmu begitu sederhana. Tapi aku hampir menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Yomo. Dulu kamu ingin belajar bersepeda. Tapi aku malah merobek formulir pendaftaranmu. Maaf ya. Mama waktu itu menggunakan cara yang salah. Mengatakan hal-hal yang keterlaluan. Tapi jika aku memberitahumu tentang cedera yang kamu alami kepada kamu, pasti akan sangat menyakitkan bagimu. Mimpi seseorang adalah hal yang paling indah. Mama tidak ingin melihatmu sedih dan kecewa. Mama tidak berdiri di posisimu, mempertimbangkan perasaanmu. Di depan guru, merobek formulir pendaftaranmu. Yomo, aku memberitahumu tinggalkan mimpimu yang katanya itu belajar dengan baik saja. Selain masuk ke Tsinghua atau Peking University, tidak ada jalan lain bagimu. Mama minta maaf padamu. Bisakah kamu memaafkan Mama? Mama, ini salahku. Aku salah menuduhmu. Hei Yomo, lihat. Apa ini? Setelah kamu cedera, setiap musim dingin, kakimu pasti sakit. Jadi, Mama membuat banyak pelindung lutut. Kamu harus ingat. Setiap musim dingin pakailah ini. Mama, pelindung lutut ini akan kupakai. Perkataanmu juga akan kuingat. Mam, semua ini salahku. Maafkan aku. Aku salah menuduhmu. Yomo. Mama juga ingin memberitahumu sesuatu. Mama dan Paman Chen benar-benar tidak bersalah. Paman Chen, Mam, dia adalah teman baik ayah dan Mama. Mama berdandan bukan untuknya. Mama hanya tidak ingin kamu melihat penampilanku setelah sakit. Yomo, aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Dulu Mama juga pernah berdandan. Ayahmu pernah melihatnya. Mama masih ingat ekspresi ayahmu saat itu. Dia tertawa sangat gembira. Dia bahkan memujiku cantik. Mam, kamu tahu tidak? Saat itu berdandan, kamu benar-benar cantik. Tapi aku tidak mengatakan satu kata pun yang baik. Jangan lupa kamu sekarang adalah seorang siswa SMA. Kamu lihat sendiri penampilanmu sekarang terlihat sangat tidak sopan. Tidak seperti seorang siswa. Sekarang segera pergi dan potong rambutmu. Setelah potong rambut baru kembali belajar. Ambil ini.
Mam, dulu kamu menyuruhku potong rambut. Aku tidak mau. Bahkan sempat membencimu. Hari ini baru aku mengerti. Rasanya ada mama yang mengurusku. Sangat menyenangkan. Aku dengar kalau terkena kanker rambut akan rontok. Dan kamu lebih memilih memakai wig, tidak ingin aku tahu. Kamu sakit, aku tidak layak menjadi anakmu. Ada apa? Aku rindu ibuku. Aku juga sudah lama tidak melihat ibuku. Dulu aku sakit, ibuku berusaha keras menyembuhkanku. Segala cara dicobanya bahkan untukku. Pergi ke gunung untuk mendoakanku di dunia ini. Mungkin tidak ada lagi orang yang begitu peduli pada kita seperti mama. Ya. Rasanya punya mama. Sangat menyenangkan. Bu, jika berdoa benar-benar berguna. Aku sangat ingin kau bisa kembali ke sisiku. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian masih punya harga diri? Ibumu ingin berdoa untukmu. Semoga kamu bisa diterima di King Bei dan memiliki masa depan yang gemilang. Kamu. Aku sama sekali tidak butuh doa darinya. Aku bisa mengandalkan kemampuanku sendiri untuk masuk King Bei. Bu, aku akan segera mendaftar di sekolah. Aku berjanji padamu, aku pasti akan hidup dengan baik. Tidak akan mengecewakanmu. Bibi. Paman Chen, terima kasih sudah membawa mobilnya. Dan sebelumnya aku salah paham tentang kalian. Maafkan aku. Yomo, semuanya sudah berlalu. Sudahlah, ayo. Sekarang aku serahkan mobil ini padamu. Yomo, 2 hari lagi. Kamu akan mendaftar di sekolah. Selagi masih ada waktu, naiklah. Tunjukkan pada ibumu. Baik. Yomo, kakimu masih cedera. Jangan terlalu memaksakan diri ya. Paman Chen, aku mengerti. Bu, kau telah bekerja keras untukku seumur hidupmu. Tak pernah meninggalkan kota ini. Sekarang aku akan pergi, aku ingin membawamu. Berjalan-jalan keluar, melihat tempat lain di luar kota ini, melihat dunia yang lebih luas.